Yongju mendengar kekacauan itu dan memanggil para medis untuk membantu Doki yang pingsan. Dari kejauhan, pria dengan monitor pergelangan kaki mengawasi rumah Sok. Kilas balik kemudian menunjukkan Sok selama hari-hari residensinya. Dia menyelesaikan kuis Nuro yang tertempel di papan pengumuman dan kemudian menjadi gembira ketika dia melihat pengumuman tentang menyambut Dr. Choi Doki kembali ke rumah sakit. Kita melihat Doki bersama dokter lain bernama Dr. Song yang memberitahunya tentang Jong Sok. Dia menyebut Sok orang yang tidak bertanggung jawab dan mengatakan ada yang salah dengannya. Sok datang ke kantor Doki dan menunjukkan kuis neurologi minggu itu. Sok berkata bahwa dia telah menunggu Doki sejak sebelum dia lulus dan bahkan telah menghafal beberapa makalah penelitiannya. Doki mengembalikan kertas kuis itu kepadanya dengan kata sempurna tertulis di atasnya. Sok kemudian berlari keluar di tengah hujan dan memohon Doki untuk menerimanya sebagai murid. Saat ini, Doki memberitahu Nyonya Ra bahwa Sok sangat menyukai operasi otak dan bahkan ia ingin meninggal di ruang operasi. Ia berkata bahwa dirinya juga seperti itu saat seusianya. Keesokan harinya, pria dengan monitor pergelangan kaki itu muncul di apotek Sok. Ia mengungkapkan bahwa ia mengawasinya malam sebelumnya dan kemudian mengajaknya minum bersama. Setelah ia pergi, Sok dan rekan kerjanya di apotek melihat pria itu memukuli kakak perempuannya yang memiliki restoran setempat. Mereka berdua pergi ke restoran itu sebagai pelanggan agar pria itu berhenti. Kilas balik memperlihatkan Sok menjadi marah ketika ia menyadari Doki tidak memilihnya untuk program penelitian di Boston. Residen lain bernama Ha Uyong akan pergi sebagai gantinya. Ia menyerbu ke kantor Doki dan membuat keributan besar, terlepas dari kenyataan bahwa Ibu Uyong sedang duduk bersama Doki. Doki marah dengan perilaku Sok dan menamparnya. Doki kemudian melarangnya melakukan semua operasi. Setahun kemudian, seorang kepala departemen mengizinkan Sok melakukan operasi saat Doki sedang berada di luar kota. Saat Doki kembali, ia menyuruh Sok keluar dari ruang operasi. Di masa kini, Doki berbicara dengan seorang pria bernama Alan yang tinggal di Amerika Serikat. Dia memberitahu Alan bahwa persediaan obatnya tinggal sedikit dan Alan berkata dia akan datang jika sudah bisa. Malam itu, Sok melihat pria yang memasang alat pemantau pergelangan kaki mengawasi rumahnya. Sok keluar dan menyadari bahwa pria itu sudah melakukannya selama beberapa waktu. Dua pria lokal berjalan lewat dan memulai percakapan dengannya. Mereka mengungkapkan bahwa restoran lokal tersebut dijual karena permintaan uang dari saudara perempuannya oleh pria yang memasang alat pemantau pergelangan kaki tersebut. Sok sangat marah karena kehilangan restoran langganannya dan berencana untuk membunuh pria itu, tetapi Yongju mencegahnya. Kemudian kita melihat Sok pergi ke restoran untuk makan. Ia melihat bahwa pria itu tidak lagi mengenakan alat pemantau pergelangan kaki. Pria itu mulai berbicara dengannya dan ia setuju untuk minum bersamanya keesokan harinya. Keesokan paginya, Sok menghancurkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam minuman. Dia kemudian melewati pria itu yang sedang bersepeda dan menawarinya tumpangan. Pria itu mengambil minuman yang ditawarkan wanita itu dan mereka kembali ke tempatnya. Pria itu segera pingsan. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terikat di tengah ruang tamu Sok yang tertutup plastik. Wanita itu tersenyum padanya mengatakan tidak apa-apa, lalu menggorok lehernya dengan pisau. Saat Sok membawa mayat itu ke hutan, ia menelpon Yongju dan memintanya pulang dan membersihkan rumah. Yongju berlari pulang dan membakar semua barang milik pria itu. Kartu identitas menunjukkan bahwa namanya adalah Kwon Shin-gyu. Yongju kemudian membersihkan noda di lantai. Sial baginya, seorang polisi melihat api di halaman depan dan datang ke rumah. Di hutan, Sok menyadari ada seseorang di dekatnya. Ia melompat ke arah orang itu siap menyerang, tetapi menemukan bahwa orang itu tidak lain adalah Doki.